Dalam saudara, renungan kali ini merupakan khotbah singkat mengenai hidup yang dipenuhi kebaikan Allah. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kita akhir-akhir ini dan kita melihat keadaan yang tidak makin baik di masa yang akan datang, bahwa semua itu bisa mengaburkan rasa percaya kita kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak peduli terhadap kita seperti dibiarkan hidup di dunia sendiri, kita harus menghadapinya sendiri, dan itu juga kita lihat kalau kita berdoa seolah-olah Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat, yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi kita mau melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan pada kita kondisi sebenarnya. Marilah kita lihat di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28, demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan di sini turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan ingat Allah beserta kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Marilah kita mulai belajar apa yang mendasari sehingga kita bisa merasakan hidup yang dipenuhi oleh kebaikan Allah. Kita melihat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita ini adalah anak-anak Allah. Kita lihat di dalam firman Tuhannya, dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka diri kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Demikianlah seorang bapa tidak mungkin mengabaikan anaknya. Dia pasti memberikan yang terbaik pada anak-anaknya. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bahwasanya bagaimana sikap seorang bapa terhadap anaknya, kita lihat di dalam Matius 7 ayat 11, bahwasanya jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita pasti dipenuhi dengan kebaikan yang berasal dari Allah. Kemudian yang kedua yang kita mau pelajari adalah karena kita mengasihi Allah. Karena kita mengasihi Allah seperti dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28, kita ulangi kembali bahwasanya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, yaitu melalui penebusan Yesus di kayu salib, bukan ketika kita sudah baik, tapi kita masih dalam keadaan berdosa. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita mengasihi Allah, dan inilah hukum yang terutama, mengasihi Allah. Kita lihat di dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 37, demikian firman-Nya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, bagi setiap orang yang mengasihi Dia, maka ada satu hubungan yang jelas Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengasihi Allah dengan percaya dan melakukan segenap perintah-Nya, maka Allah akan tetap tinggal di dalam kita. Allah sebagai Bapa akan memelihara kita sampai pada kesudahannya. Ingat bahwasanya Roh Kudus dimateraikan kita sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita juga mau melihat faktor yang ketiga apa? Kalau faktor yang ketiga dikatakan di sini karena kita berada dalam kehendak-Nya. Kita lihat firman Tuhan lagi. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Ayub ayat 42. Demikian Ayub 42 ayat kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Keberadaan manusia adalah dalam kehendak Dia, rencana Dia, sejak dari awal dunia diciptakan, sampai dengan bukti karya penebusan Yesus Kristus. Walaupun proses penyelamatan itu nampaknya lama, tetapi tetap terjadi seturut waktu dan caranya. Itulah yang perlu kita pahami, bahwa segala sesuatu ada di bawah rencananya, dan rencananya tidak akan pernah gagal. Saudara sekalian,
Nah demikian, rencana Allah, kita lihat kaitan dengan dipenuhi kebaikan Allah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kata-katanya diulang lagi. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan. Kalau bukan rancangan kecelakaan berarti kebaikan. Melainkan rencana kebaikan, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Dan inilah yang Allah Bapa akan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengasihi Dia, bahwasanya hidup kita akan diliputi kebaikan yang berasal daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau setelah kita melihat firman Tuhan ini, kita mulai paham bagaimana hidup dipenuhi kebaikan Allah. Persoalan apapun jangan mengaburkan rasa percaya kita kepadanya. Tetap setia. Marilah Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Bagaimana pemeliharaan Allah kepada kita harus mengucap syukur atas kebaikan itu. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa. Datang, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau adalah penguasa segala-galanya dalam kehidupan kami. Jadilah rencana-Mu di bumi seperti dalam surga. Biarlah kami tunduk karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Bapa di sorga, inilah hidup kami dan kami merasakan kebaikan Allah. Karena kami memang adalah orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Kami berdoa bagi siapa yang menonton video ini, karena yang Kau tuntun dan pimpin mereka, Kau berkati, Kau urapi mereka, keluarganya, Kau tuntun dan pimpin dalam perlindungan yang maksimal yang berasal daripada-Mu. Pada yang sakit Kau berikan kesembuhan, pada yang berbeban berat Kau angkat Tuhan, pada yang menemui jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Kami tahu, kami sadar, Roh Kudus mengajar kami bahwasanya Kau selalu baik. Kau adalah Bapa kami, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah hari-hari kami menjaga hati, sikap, dan pikiran kami, agar kami tetap setia kepada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan ini, Tuhan Yesus berkati. Amin.